Kalau di Tokopedia bener nggak boleh cantumin nomor HP kayak di Shopee gitu? Sebenarnya Di semuanya produknya. nggak boleh. Semua marketplace juga tidak kepingin seller itu bertransaksi langsung di luar marketplace pastinya. Kan mereka udah siapin lapaknya, ya transaksi di lapaknya Hmm, lah. hmm. Cuma Iya sih. Di Tokopedia itu kita ada feed stories ya. Uh, itu ngaruh nggak kalau kita posting feed stories setiap hari? Mengaruh dongkrak Tokped kita nggak? pengaruh kalau ada yang nyari produk yang kita posting di feed tersebut, dan kalau follower toko kita banyak. Tapi kalau kita belum banyak followernya, bukan berarti kita nggak perlu bikin feeds. Kita justru harus bikin feeds supaya tambah banyak follower kita. Lalu kita post di sosmed-sosmed. Jadi sosmed itu bukan untuk transaksi. IG, Facebook bukan untuk transaksi, hanya untuk mempromosikan. Nanti di promosi di feeds kita itu dari Cigiok, Better Shopee atau Tokopedia ya, Lus. Kalau dengar tadi penjelasan Lucy, kalau Shopee bisa diatur promo dan delivery-nya per item. Mestinya enakan jualan di Shopee ya. Secara kontrol betul enakan jualan di Shopee, tapi secara ketika kita mau merubah, mabok merubahnya satu per satu. Kayak misalnya kita pengen libur toko nih, kita pengen jalan-jalan nih keluar kota. Mateng itu kita ngubahnya satu produk per satu produk. Jadi masing-masing plus minus, Ci. Mau bagus mana? Dua-duanya bagus. Jadi harus bikin dua-duanya. Yang jadi masalah sekarang ini daya belinya gitu loh, karena kan imbas corona ini kan luar biasa banget ya di sektor-sektor bidang pekerjaan apapun gitu loh. Yes. Jadi mereka bilang produknya mungkin oke, harganya segitu, tapi daya beli konsumennya yang nggak ada. Gimana kita menyiasatinya kayak gitu? Kebanyakan pada ngomong gitu sih, Bu. Gitu ya. Jadi memang pada dasarnya ketika ekonomi lagi susah, orang berpikir seperti itu. Tapi apakah itu hanya mindset mereka atau dalam kenyataannya orang benar-benar tiba-tiba pada nggak punya duit? Mungkin itu sebagian besar, sebagian kecil orang mungkin benar sampai separah itu, sampai segitu nggak punya duitnya. Tapi nggak bisa digeneralisasikan ke semua orang. Kayak gini deh, pada saat kita dengar mau ada pembatasan, mau ada karantina wilayah lah, apalah segala macam. Ingat nggak apa yang terjadi? Semua orang tiba-tiba panic buying kan? Semua orang tiba-tiba numpuk masker ratusan ribu, masker jutaan dibeli. Apakah itu benar-benar? Apa benar-benar orang nggak punya duit? No. Itu cuma ada di mindset mereka. Kenyataannya mereka tuh masih banyak banget duitnya. Justru si Lucy nih, yang pelit nggak mau beli masker. Tapi orang-orang, aku lihat ya di apartemen, karena apartemen itu kan kita ngelihat banyak orang di depan mata kita kan. Nah, itu apalagi yang punya bayi ya. Kita punya grup nih di apartemen, grup WhatsApp. Ada dikasih tahu kayak sensi, sejenis sensi, mending sensi, bukan screener atau apalah namanya. Pokoknya kualitasnya di bawah sensi, atau ada yang cuma 2 ply, harganya berapa ratusan ribu. Itu begitu ada yang post, saya punya 60 box gitu. Semua langsung rusuh, semua langsung pesan. Gila nggak? Segitu nggak punya duitnya mereka? Nggak kan? Nah, sama di supermarket ya. Semua beras, nggak pernah masak kamu soalnya. Indomie, apalah segala macam orang beli tiba-tiba numpuk segitu banyak. Artinya apa? Artinya orang tuh sebenarnya punya simpenan. Cuma mindset-nya jangan diajak mindset untuk beli-beli barang atau konsumtif. Tapi kita kasih tahu bahwa ini sebenarnya lu bisa jadiin alternatif. Lu di rumah bisa kehilangan pekerjaan, atau banyak orang yang mungkin nggak kehilangan pekerjaan, tapi banyak sekali pekerjaan orang yang berdasarkan project. Contoh, WO, wedding organizer, IO. Sekarang nggak ada event, nggak ada wedding, semuanya cancel. Nggak ada tour and travel, zero. Mereka mau ngapain sekarang? Kalau mereka tidak melakukan sesuatu saat ini, dan kalau mereka terlalu kaku dengan skill yang mereka punya, mereka tuh nggak bisa makan, nggak bisa cari duit. Sekarang, skill gue itu, passion gue adalah di traveling. Mati lo traveling sekarang, cari virus. Jadi, kita mesti pinter-pinter menelaah apakah benar keadaannya seperti itu, atau mereka memang dasarnya ada mind block aja yang sebenarnya kita bisa bangunin, kayak gitu juga kali, gitu kan. Banyak orang juga kan yang kayak
aduh gue mah nggak bakat jualan lah apa segala macem, tapi tiba-tiba mendadak jadi reseller masker, tiba-tiba mendadak jualan hand sanitizer. Itu orang-orang yang tadinya bilang nggak bakat jualan. Tinggal di-convert aja sebenarnya ke produk yang nggak memeras orang gitu loh. Sebenarnya dengan menjual harga 10 kali lipat, 20 kali lipat kayak gitu, itu kan nggak berkah juga kali. Itu meres orang kan. Orang butuh produk tapi harganya melambung-lambung begitu. Ini White Lotus siapa ya White Lotus? Lotus putih, admit dulu deh. Halo White Lotus siapa ya? Kalau nggak ketahuan membernya siapa, aku remove. Ada lagi yang punya pertanyaan? Kalau Lucy so far terbanyak dapat customer dari mana? Marketplace, Medium, GMB, atau YouTube? YouTube jawabannya. Marketplace itu dapatnya buyer-buyer. Ada beberapa bisa di-convert jadi member, tapi bukan jadi networker. Jadi, culture-nya orang yang belanja di Tokopedia atau di Shopee adalah consumer. Mereka demennya belanja. Lucy pengen nanya, kenapa di bisnis jaringan, semua leader-leader itu merekomendasikan untuk membaca buku? Why? Ini ketawa-ketawanya kayak ketawa penuh dosa gini, kenapa sih? Nggak ada yang mau jawab Mood gini. booster. Baca WA aja nggak keburu. Baca telegram aja kata-kata. Jadi kalau bilang nggak sempat lagi, Lucy tanya balik, beneran nggak lakukan hal-hal yang nggak penting? Jadi sebenarnya bukan karena nggak sempat, tapi mungkin belum tergerak atau belum sadar kenapa penting baca buku. Kan punya skill, kita punya skill misalnya di sini gitu ya, atau anak sekolah, anak kelas 5 SD punya pengetahuan segini. Ya, pas tadi ngeliat. Tapi dia nggak mau belajar, dia nggak mau baca buku kelas 6, dia nggak mau baca buku kelas 1 SMP, 2 SMP, dan lain-lain. Kira-kira kalau dia nggak mau belajar pelajaran di atas itu, atau buku-buku yang di atas tingkatannya dia, kira-kira dia bisa paham nggak pelajaran itu? Nggak bakalan kan, sampai kapanpun ilmu dia adalah ilmu kelas 5 SD yang pernah dia baca, pernah dia pelajari. Sama di bisnis ini juga. Kenapa nggak dilakukan how to start-nya? Karena mungkin kita sudah lupa dengan training how to start kita, gitu. Udah kelamaan. Pernah di how to start, gitu ya. Apalagi yang frontline Lucy itu, yang ketawa-ketawa itu. Nggak mungkin nggak pernah di how to start itu. Tapi pasti udah lupa semua, karena udah berapa bulan. Jadi memang, kalau kita pengen jadi expert di bisnis ini, pengen jadi master atas sesuatu, pernah dibahas sama Lucy, perlu berapa jam? 2 jam. 2 jam langsung bisa jadi master. 1000 jam. 10.000. Sampai kapan kita mesti ngerekrut pribadi? Presentasi, tapi bukan seumur hidupnya. Kita contohin beberapa kali sampai dia mulai bisa dan mulai punya income, maka dia harus jalan sendiri dan dia harus bisa nemenin downline-nya lagi, harus bisa duplikasi. Soalnya kalau itu tidak dilakukan, kita sampai kedalaman ke-5, ke-6, kita terus yang temenin presentasi, itu nggak lama kita sakit kuning, nggak lama kita tipes, gitu. Jangan dilakukan. Nah, ini Dr. Chris juga ini luar biasa nih, jadi suruh cari bukunya dia belum beli, tapi tiap hari difotoin, dan kayak dalam 3-4 hari gitu habis satu buku. Difotoin semuanya halamannya, jadi bacanya pakai foto. Itu plagiarism tuh, nanti Lucy kena sama James Gue itu ya. Harganya murah, terus QR code-nya dihapus, itu dia pasti tanya, itu asli nggak sih? Kalau asli kan nggak apa-apa. Dia bilang gitu, kalau cuma masalah expired kan juga nggak apa-apa juga dong kita konsumsi. Kebanyakan sih pertanyaannya gitu. Penting banget untuk melakukan how to start, supaya downline kita itu yang niat mau kerjain bisnis, punya kekuatan mental. Selain kasih training, harus upgrade diri sendiri, harus belajar terus ilmu-ilmu yang baru. Harus baca buku, minimal 1 hari itu minimal 15 menit. Minimal 15 menit. Nggak mungkin nggak ada waktu. Kalau bisa ngerjain hal-hal nggak penting, bisa scrolling IG, bikin ego story segala macam sempet, nggak mungkin nggak punya waktu untuk baca buku. Siapa lagi yang punya pertanyaan? Si Ita, ngaku dosa. Oke, bukan pertanyaan. Itu, kita lihat kebutuhan mereka lebih kemana. Training needs-nya. Misalnya, how to start. Ini jelas buat member baru perlu how to start. Buat pernah jualan,
coaching skill, ini yang udah punya jaringan tapi nggak tahu gimana cara memberikan konsultasi ke downline-nya, gimana cara memberi masukan ke downline-nya, ini yang coaching skill. Rumah dia jadi punya waktu atau gimana gitu, enggak. Yang ada tenaga dia udah habis diperas, waktu dia udah habis diperas habis-habisan, dan dia retire tanpa punya tabungan yang cukup untuk melanjutkan sisa hidupnya sampai di umur 70-80. Nggak punya dana pensiun gitu. Nah, selain materi-materi itu, of course masih banyak materi-materi lain yang bisa di-request. Nempelnya kayak benalu atau kayak ikan remora nih? Benalu atau ikan. Jadi, balik lagi, ada ilmu dari buku ini. Kita sebagai upline ketika kita mengajarkan downline baru kita, jangan kayak ngasih makan bayi yang mesti dicekokin terus-menerus. Percayalah bahwa downline kita ini adalah orang yang hebat dan luar biasa, sehingga kita cukup memberikan contoh dan dia harus bisa mengcopy. Bukan orang yang harus disuapin dan kita kerjakan semua yang harusnya dia kerjakan. Contoh, nelpon, mengundang, merospek, presentasi, kita yang lakukan semua buat dia. Yang salah itu apa? Kebanyakan downline itu kayak pengasuh bayi. Jadi upline kayak pengasuh bayi, kayak gini. Ya udah, nanti kalau kamu mau kerjain, lu nggak usah ngapa-ngapain. Sini daftar namanya aja kasih ke gua yang teleponin satu-satu, gua yang presentasiin, gua yang closingin, gua taruh di bawah lu. Gua yang ketikin semuanya. Itu yang salah besar. Itu namanya pengasuh bayi. Dan itu nggak bener. Jadi downline-nya, meskipun dia punya potensi, tapi karena cara mengasuh kita yang salah asuhan, sehingga dia itu menjadi lumpuh. Ibaratnya bayi yang harusnya bisa jalan, bisa belajar lari, dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia diikat terus, disuapin terus, lama-lama dia nggak bisa ngapa-ngapain, sampai udah 2 tahun, 3 tahun, dan akhirnya dia juga tidak punya leadership meskipun downline di bawahnya banyak. Kenapa? Karena upline-nya yang kekepoan. Dan akhirnya upline-nya sendiri, karena dia fokus ngurusin kedalaman itu, dia nggak punya jaringan melebar. Akhirnya ketika si orang ini lumpuh dan dia memutuskan untuk quit, dua-duanya mati. Jadi kita harus seperti ikan remora ya, yang selalu mengikuti upline kita. Tapi bukan berarti juga, aku lurusin dikit ya, bukan berarti juga setiap kita mau ngapain mesti nanya dulu. Karena itu juga artinya kita nggak mau pakai otak kita gitu kan. Hari ini gue ngapain ya, lu contohin gue dong kata per kata. Hari ini gue mesti ngapain, hari ini gue mau prospek ini ngomongnya gimana gitu. Itu juga upline-nya lama-lama bisa waste time dan bisa gila juga ngurusin downline yang setiap hari mesti dikasih tahu hari ini ngapain. Bayangin upline kayak gitu punya 10 downline yang sama-sama nggak mau mikir, sama-sama minta dibikinin to-do list tiap hari. Bisa gila juga kan upline-nya. Jadi nggak gitu. Jadi bukan berarti kita benar-benar ngintilin upline sampai upline-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan bukan berarti juga kita, suka-suka kita nggak belajar sama upline-nya. Can you pick up the phone, please? Benar 1,5 jam. 2 jam pelajaran loh ini. Biasanya kalau di kelas itu 45 menit. Iya, ini 1,5 jam. Ini udah pada kangen semua. Semoga hari ini bermanfaat sharing-sharingnya. Semoga terpuaskan pertanyaan-pertanyaannya. Minggu depan kita ngumpul lagi kayak gini ya.